Pengadilan memutuskan. Yang Mulia. Yang Mulia, saya minta izin mengajukan bukti krusial. Mawar Baja sedang bergerak. Keberatan, ini melebihi batas waktu penemuan. Pelanggaran prosedur serius. Procedure adalah alat untuk kebenaran, bukan tameng untuk melenyapkan pertanggungjawaban. Jika teknis prosedural menghilangkan bukti pembalik kasus, dilenyapkan begitu saja. Itu penghinaan pada keadilan. Seseorang memakai taktik kotor, untuk menyebar kebenaran. Membungkam bukti dalam kegelapan. Dengarkan baik-baik. Mara Kirailan tak akan dibutakan kekuasaan. Bukti baru diterima. Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah. Hukum bukan untuk transaksi kekuasaan. Seberkuat apapun, kebenaran akan mengungkap semua korupsi. Luar biasa. Mawar Baja sesuai namanya. 3.000 kasus ditangani. Tak ada kasus sulit yang tak bisa dibalikannya. Saat pengacara Smith turun, semua keadaan berubah. Makanya dijuluki tiang hukum. Nyonya Smith, saya lama mengagumi karya ibu. Saya sangat butuh bantuan ibu. Anak saya difitnah. Saya mohon bersihkan namanya. Kara guru belaka, saya sudah tahu. Saya tak bisa bantu kasus anakmu. Saya pegang triliunan aset. Pejabat kota merayu saya, tapi Anda menolak. Saya ditolak hari ini. Hanya dia yang bisa selamatkan kasus Mar. Nyonya Smith, kotak ini berisi obat racikan khusus dari 3 ahli medis dalam luar negeri, dibuat khusus untuk asma. Untuk kondisi putri ibu, ini akan menjur. Ambil kasus ini. Sebutkan harganya. Bu, saya sulit bernapas. Apa saya akan mati? Janet, jangan takut. Ibu di sini, kamu akan sembuh. Janji, aku rela memberi nyawaku untuk kesembuhanmu. Pangakara Smith, aku mohon padamu, tolong selamatkan anakku. Baiklah. Aku akan kasus ini. Sanggup? TAPI. Keputusanku hanya berdasarkan fakta. Jika anakmu tidak bersalah, Catalan akan menang. Tapi jika dia melanggar hukum, aku tidak akan ragu. Ya, tentu saja, aku janji. Dia difitnah. Cafe. Persidangan Putra Tuan Lake dimulai pukul 3 sore. Dokumen sudah siap. Obat yang dia berikan sangat manjur. Janet sudah diperbolehkan pulang dan sembuh total. Kita harus menang. Periksa 3 kali setiap detail. Tidak ada yang terlewat. Kita butuh kesempurnaan. Dimangerti. Kathy, ada yang tidak beres dengan Janet. Mengingat status keluarga kita, wanita seperti apa yang tak bisa kau dapat? Kenapa kau turun ke perbuatan hina? Kau tak hanya mempermalukan Lake Group, tapi juga memaksa ayah merengek minta bantuan orang lain. Ku sadar tak? Ayah, aku tak bisa menahan diri. Bocah nakal, mau cari mati, ya? Kakak. Puas? Masih tetap si pembuat onar. Bagaimana bisa aku membesarkan orang itu? Ayolah, ayah.
Sang Mawar Baha. Kati setuju membantu kita. APA lagi yang perlu ditakatkan. Begini kita menang gugatan ini. Keluarga Lake akan tetap kuat. Dan aku tetap dihormati. Jangan khawatir. Aku akan berjuang menjalani sebagai penerusmu. Harusnya begitu. Dengar baik-baik. Jauhilah. Cathy. Dia terkenal tak memihak. Dan tak bisa disuap. Lawandia. Tak hanya kita kalah. Tapi kau juga. Akan masuk penjara seumur hidup. Baik. Mengerti. Janet. Asma membaik. Aku senang untuk... Dengan begini, aku tak membebanimu lagi. Jangan bicara begitu. Kita tumbuh bersama. Cathy seperti ibu bagi. Menjagamu sudah seharusnya. Ini. Bersulan. Akhirnya, begini ini selesai. Sandy akan menghadapi tuduhan sumpah palsu. Makan. Jujur saja, sayang sekali memenjarakannya. Dengan tubuh seksi itu, kita cuma bisa kenang lewat video. Dia kenapa? Sama sekali tak sopan. Keslew. Terserah. Makan terus pulang. Perempuan itu, lumayan minerek. Meunier Balkan. Mau apa lagi? Cari masalah? Sudah kubilang ini kecelakaan. Tuli atau bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Jangan memaksa. Ada masalah apa dengan tempat BBQ itu? Mau berantem sekarang? Iya, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Sayang. Nggak mungkin aku perlakukan kamu buruk. Cuma bercanda, oke? Rokok ini. Impor dari Combo. Ambil satu. Aku minta maaf. Kami nggak merokok. Mingir. Berani Manguinadia, Menolak Tawaran Paklek. Siapa yang beri kamu nyali? Paklek. Pergi. Ha. Jangan takut, sayang. Aku tahu cara menghargai wanita. Coba yang kualitas premium. Janet. Kamu baik-baik saja? Pergi sana. Dia punya asma. Mau bunuh dia? Janet. Beraninya mukul aku? Mau mari. Untuk nona cantik, aku bisa bersikap baik. Kampret. Ayo. Hajar habis-habisan. Ini keterlaluan, nindas orang lain, bukan keberanian. Benar, menggeng goreng. Di siang bolong, tak tahu malu. Ini bukan urusanmu. Satu kata lagi, kamu yang berikutnya. Kemari. Apa yang kamu lakukan? Sayang. Kamu jauh lebih cantik dari semua kontakku. Cathy. Janet dalam masalah. Janet dalam masalah. Janet selalu lemah lembut. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, dia baru keluar dari rumah sakit. Nyonya Smith. Kasus Mark akan segera diadili. Ayo masuk dulu. Semua dokumen butuh persetujuan terakhirmu. Tidak. Aku akan pergi ke toko barbeque untuk memeriksa keadaan putriku. Oh, Linda. Tuan Lake akan segera datang. Tunggu di sini untukku. Ingat, sebelum persidangan, setiap detail harus sempurna.
Kita harus menang kasus ini. Berani minta tolong, Tuan Lake sudah diizini. Bahkan jika kau bawa Yesus sendiri, Percuma. Gadis Kessel. Biarkan aku mencicipi. Lepaskan. Lepaskan dia, atau kuhadang kau. Janet. Baik. NAK. Kau Berenice Kelai. Kesalahanku. Seharusnya tidak menakuti. Tenang. Felix, pergi dari sini. Janet. Felix, tolong dia. Dengan botol kaca, kau berani mengancamku? Tak seorang pun di River City bisa menantangku. Aku tak tahan. Serangan di siang bolong, tak ada hukum. Ini bukan halaman belakangmu. tepat. Aku makan di sini 10 tahun, tapi tak pernah lihat sampah sepertimu. Ganggu aku. Mengganggu cewek itu pengecut. Jangan khawatir, aku akan telepon polisi. Polisi? Dengar baik-baik. Ayo Daniel Lake, orang Turkiya River City. Dia bisa menghancurkan kalian semua dalam sekejap. Dia putra orang terkaya. Daniel, Hectorson di sini. Kita tak bisa lawan dia. Aku tak percaya. Hukum membiarkan kelalimanmu. Hari ini ku balas dendam. Ku beritahu, aku benci pesolek. Ini takdirmu. Ayo, ada penantang lagi? Ayo. Aku tak bisa bernapas. Terenggenggeya? Penasaran bagaimana teriakanmu kalau ini terus berlanjut? Berani pukul aku? Aku biwait kau minaisel. Ini obat yang ayah pesan khusus dari ahlinya. Obat khusus untuk pengacara Smith, untuk kasus hukumku. Kenapa malah ada di Tangan pelacur ini, Kekulai. Janet. Kondisimu makin parah. Tolong. Berikan dia obatnya. Aku paham sekarang. Obat ini, harganya Sanjuta. Kalian pelit, Petungin Buate Barbecue. Orang hina seperti kalian, mana mampu beli ini? Ini palsu. Ngapain dipertahankan? Menyedihkan. benar. Orang rendahan sepertimu tak layak hidup. Wajah cantikmu ini cuma mainan orang kaya. Kotak gaharu ini saja setara 3 hari bersama sugar daddy-mu. Aku mohon. Obat ini asli. Janet sulit bernapas. Beri dia obat. Kekayaan bolehkanmu acuh akan nyawa manusia. Ini terlalu kejam. Dia kambuh, beri saja obatnya. Dia bisa mati. Karena banyak yang memohon. Penuhi syaratku. Apa maumu? Sesuatu sederhana. Akhir-akhir ini, aku ingin dengar nyanyian. Nyanyikan Taklukan Cinta. Ten, Lei, ide ini brilian. Baik. Aku akan menyanyi. Berdiri membosankan. Tahu tidak? Menyanyilah dari kursi. Di atas kursi. Sekarang. Cuma begitu? Masih kurang seru. Jangan goyang. Pegang erat. Menyanyi. Aku taklukkan oleh. Semua jalan mundur tertutup. Aku. Sudah kunyanyikan. Sekarang beri obatnya. Dia sekarat. Sayang. Kelemahan terbesarku adalah kebaperan tak tega melihat gadis cantik menderita.
sudah membaik? Karena kau sembuh. Saatnya kuajarkan tatakrama. Bagaimana kau akan memanfaatkan wajah cantik itu untuk menunjukkan rasa terima kasihmu? Lepaskan aku. Kau sunken area. Ya. Semua akan baik-baik saja. Felix selalu melindungi Janet. Janet akan aman. Bisakah kebut sedikit? Kathy, pengadilan Mark mulai 2 jam lagi. Aku menemukan hal baru. Saat meninjau bukti Mark tidak lengkap. Obat dan nyatanya menyelamatkan Janet. Fokus pada bukti kuat kita. Dan pastikan kita menang. Kita harus bantu Daniel. Bela anaknya di pengadilan. Aku mohon, jangan. Berhenti. Bajingan. Apa yang kau lakukan? Menjijikan. Tak ada yang hentikanmu, aku yang akan. Kau pikir kekuasaan membuatmu kebal, monster tak berperasaan, orang takut padamu. Tapi bukan aku, kampungan, pergi dari tokoku, kami tak ingin kau di sini. Keluar, segera pergi. Pergi. Kau dengar, aku bicara padamu. Pergi kau sampah. Suara apa itu? Kau sampah Mazurkit. Hidup dari sisa kami. Parasit menyedihkan. Berani lawan aku sekarang? Mau mati cepat? Biar ku jelaskan. Di River City. Tak ada yang halangi aku. Siapa berani melawanku? Ini peringatan untukmu. Enyala. Dazar Binatang. Hukum karma akan menimpa. Akhirnya tenang. Sekarang kita kerja. Tidak. Berhenti. Apa yang kau lakukan, mundur. Jangan mendekat. Janet. 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 Ini aku. Katakan sesuatu padaku. Aku ibu. Lihat ibu. Ini ibu. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengubah putriku jadi begini? Kathy, mereka yang mulai masalah, menyita obatnya, lalu menyeret Janet ke ruang privat. Jangan biarkan mereka kabur. Apa masalahmu, Nyonya? Mereka memfitnahku. Cek faktanya dulu. Simua tahu. Akulah orang paling baik. Aku selalu menawarkan kursi ke orang tua. Benar kan? Oh ya? Coba jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sangka. Berbuat baik malah kena getah. Mereka berdua membuat terus di toko kami. Pura-pura asma. Lalu pura-pura sekarat. Aku sendiri yang kasih obat. Lalu suruh istirahat. Tapi gadis ini terus menggamit Tuan Lei. Kami tak bisa hentikan. Ini putrimu? Kukira dia pelakor. Bohong. Kau tak bisa sembunyikan kejahatanmu. Laporan medisnya dan rekaman CCTV. Aku bersumpah.
Dalam 3 jam, kau akan dipenjara. Tuan Lake, kasus Sandy belum selesai. Skandal lagi. Dan Tuan Lake akan mengusirmu. Sudah. Hanya mau uang? Ini. Ambil uang ini, dan minggirlah. Dengarkan baik-baik, uang ini bisa menghidupi kalian berdua. Makin keki 5 tahun. Pergi. Kau kira uang bisa selesaikan segalanya? Perkosaan terjadi, membuat keributan, gabungan tuntutan akan memenjarakanmu seumur hidup. Diam kau. Jangan cari masalah. Ayahku Daniel, orang terkaya di River City. Penggakara keluarga kami. Getty si mawar berbaja. Bersama dia, aku tak tersentuh hukum. Oh? Bagaimana jika ku beritahu? Aku ini Katie? Kamu Kathy? Mark, aku pelajari berkasmu berulang kali, tapi tak kulihat foto. Sangat kusesali. Tak menyadari kau bajingan itu lebih awal. Mustahil. Jadi dia putrimu? Persidangan mulai setengah jam lagi. Kau ke mana saja? Jika skandalmu Sampai ke telinga Ironcela terus. Integritasnya berarti. Kasusmu tamat. Ayah, aku ada sedikit masalah. Masalah kecil. Ayah, aku macet. Pengacara Smith sedang menyiapkan bukti. Linda panik. Segera kembali ke sini. Pengacara Smith. Pasti pengacara Smith sudah bersama ayah. Ayah. Jangan khawatir, aku segera ke sana. Pengacara Smith sedang menyusun dokumen di pengadilan. Mengapa ikut campur? Berhenti sok pahlawan. Kira sertifikat palsu bisa bohongi aku? Kau. Mark, takkan ku biar kau lolos. Dengar baik-baik. Kita lihat siapa yang mengampuni siapa. Kamu cuma sampah. Berani terus provokasi aku? Aku bisa bunuh kalian hari ini, dan tetap bebas dengan perlindungan mereka. Tak kusadari sebelumnya. Malu-malu itu lucu di wajahmu. Meski lebih tua, masih ada pesonamu. Apa yang kau lakukan? Nanti kau tahu. Tahan dia. Kata orang, ibu dan anak perempuan harus berbagi rezeki. Mark, kau binatang terkutuk. Kau akan menyesal. Bajingan. Kau akan menyesal. Menyesal? Sepanjang hidupku, tak pernah ada penyesalan. Tian Lake, ayahmu baru telepon. Persidangan dimulai 10 menit lagi. Kita harus segera pergi. Kali ini kau beruntung. Lain kali. Akan kubuat hidupmu sengsara. Ingat baik-baik ucapanku. Janet, kemari. Tak APA. Aku akan antarmu ke rumah sakit. Janet, dokter. Tolong selamatkan putriku. Dia minum obat eksperimen. Reaksi asma akut. Dengan infeksi paru. Saluran napasnya bisa tersumbat 30 menit lagi, dan dia akan sesak napas. Tekanan darah turun. Counter Hemoglobin menurun. Butuh laparotomi darurat. Bagaimana ini mungkin? Dia masih bicara tadi.
Nyonya. Kami akan mulai operasi. Silakan keluar. Janet. Aku akan ke pengadilan untuk mengirim si bajingan ke neraka. Binatang, aku akan jual semua harta untuk keadilan anak. Ayah, aku di sini. Si cantik kecil ini bersinar setelah semalam. Seperti anggur yang makin tua, ya? Kenapa kau gemeteran? Tadi malam di ruang VIP, kau menjerit cukup keras. Kau monster. Aku rela bayar harga apapun untuk menuntutmu. Beraninya kau mengenaku? Dengar baik-baik, dengan bantuan pengacara Smith, tahun-tahun terakhirmu akan kau habiskan di penjara. Ku dengar gadis ini kerja proyek untuk biaya kuliah, sampai TN Lake melirik. Anak keluarga miskin, siapa yang bisa rival grup Lake? Benar, grup Lake punya dana tak terbatas. Mereka rekrut si Mawar Baja, Kathy sebagai pengacara. Persidangan ini cuma formalitas. Keluarga Lake sudah menang. Gadis itu tamat riwayatnya. Ayah, kapan pengacara Smith datang? Dia penyelamatku. Aku harus tunjukkan sikap hormat. Tenang, dia sebentar lagi sampai. Begitu dia datang, perkara ini akan beres. Sangka, aku malah menanti-nanti. Pengacara penggugat dan tergugat masuk. Saya Kathy. Pengacara pihak penggugat. Kau. Jadi kau pengacara Smith. Pengacara Smith. Apa kau salah posisi? Hari ini kau pengacara terdakwa. Seharusnya aku di sini. Luka di kepalamu kenapa? Kau membuatku kaget. Aku sempat percaya Mawar Baja membela penggugat, tapi setelah dipikir lagi, mana mungkin penggugat sanggup bayar fee Mawar Baja? Pasti pengacara Smith salah tempat. Tepat. Seluruh kota Riverta, pengacara Smith ambil kasus keluarga Lake. Siapa berani talak orang terkoda? Pengacara Smith memang Didik Durkin untuk membela keluarga Lake. Kini pengacara Smith Hatter, berapa lama sampai bebas? Benar. Aku cuma tak sengaja lukai dia dan putrinya. Dia ambil uang ayahku. Dia harusnya membelaku. Pengacara Smith. Kau berani melawan uang? Ayahku orang terkaya kota River. Kami bayarmu mahal. Bagaimana bisa kau keliru? Case ini sekarang. Jangan piwait hakim menanggu. Benar. Pengacara Smith, kau janji bebaskan nama anakku. Buat para penuduh palsu ini, membayar konsekuensi. Kau pengacara mereka? Kau akan tutupi kejahatan mereka? Kalau gitu pergilah ke sana. Berhenti berhubungan dengan mereka dan mengintimidasi kami. Dengar baik-baik, aku tak takut pada ular busuk, tak ada yang kutakut. Kalian akan tamat. Pengacara Smith. Case ini sekarang. Persidangan akan dimulai. Setelah menang kasus ini, Femiu akan kami naikin. Tetaplah pada peranmu, pengacara. Kembalilah ke tempat semestinya. Yang mulia, ini tempat yang tepat bagi saya tegaskan. Kehadiran saya sebagai kuasa hukum penggugat, mewakili korban Sandy, untuk memastikan keadilan ditegakkan. Apa? Pengacara Smith? Kamu. Apa kau benar membela penggugat? Ini tidak mungkin. Apa aku dengar benar? Kamu dengar dengan benar. Saya telah menyatakan, saya mewakili penggugat Sandy, dalam menggugat terdakwa Mark. Ya Tuhan,
Pengacara Smith benar membela mereka, kami lihat langsung. Jika pengacara Smith tidak bela Mark, kejahatan Tian Lake akan terbongkar. Ibu dan anak itu pantas dapat keadilan. Akhirnya mereka dapat penutupan. Mark akan masuk penjara. Kelihat itu, wajah Mark langsung pucat. Dia baru saja bilang, pengacara Smith penyelamatnya. Pengacara Smith, Anda sungguh mau bantu putriku? Pengacara Smith, jika bisa selamatkan putri, saya akan jual semua harta untuk bayar biaya hukum Anda. Silakan berdiri. Kali ini, saya berjuang murni untuk keadilan. Cukup. Tertib di pengadilan. Ini pengadilan hukum. Bukan Pazer. Kathy, kau pengacara ternama, tapi malah ganti tim, kau keterlaluan. Aku tahu maksudmu. Uangnya kurang, ya? Setelah sidang, kita gandakan bayaranmu. Dasar penyihir. Beraninya kau. Diamlah. Bodoh. Ayah, kenapa pukul saya? Kenapa tidak pukul dia? Kau yang memancingnya. Kita sudah kehilangan semua keunggulan. Perbaiki ini sekarang. Pengacara Smith. Kami butuh Anda di sana. Sidang ini tergantung pada Anda. Apa si bodoh ini Yang? Menyinggung Anda? Tenang saja. Akan saya didik dia baik-baik. Kalau disiplin bisa, kenapa perlu hukum? Saya ambil kasus ini awalnya karena ingin bantu putriku. Tapi bagaimana anakmu memperlakukan putriku? Dia tahu persis perbuatannya. Omong kosong, aku hanya tidak tahu identitasnya. Identitas apapun bukan alasan bagi untuk mengganggunya seperti itu. Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada putri Nyonya Smith? Apa yang kau perbuat? Katakan. Ayah, aku tidak berbuat apa-apa. Hanya iseng saja, aku cuma... Kau mengganggunya? Nyonya Smith selalu menepati janji. Dia berjanji padaku. Akan membuktikan kesucianmu, tapi kini dia mengingkari. Apa kau melakukan hal curang lagi? Tidak, ayah, aku sungguh tidak. Nyonya Smith terkenal. Jika kau tidak mengaku, dia akan memastikan membusuk di penjara. Pergi sekarang. Nyonya Smith, aku salah. Ini semua salah paham. Aku benar tidak tahu. Anda si mawar baja. Aku juga tak tahu. Itu putri Anda. Andai kusadari, aku akan memperlakukanmu seperti dewa. Nyonya Smith, aku bersalah. Kumohon maafkan aku. Perlakukan aku seperti anjing. Ampuni aku. Ini semua kesalahpahaman. Salah paham? Menyeretnya ke kamar itu salah? Saat asmanya kambuh, kau halangi dia minum obat. Luka di dahiku ini juga salah paham? Di matamu. Segala bentuk pengginan. Hanyalah kekeliruan sementara. Pernahkah kau pikirkan kerusakan yang telah kau timbulkan padanya? Seberapa besar sakitnya? Jika mengaku salah, bisa menyelamatkan putriku. Dari itu, maka semua orang akan gunakan permintaan maaf untuk lari dari tanggung jawab. Nyonya Smith, aku salah. Tolonglah aku. Aku tak mau masuk penjara. Elezemu. Tak berguna bagiku. Jika benar ingin bertobat, lakukan saat putusan akhir. Pergi dan bertobatlah. Jaksa dan pembela, kembali ke tempat duduk. Persidangan segera dimulai. Persidangan resmi dimulai. Persidangan akan segera dimulai. Tunggu, Yang Mulia. Pengacara pembela belum hadir. Mohon beri waktu 5 menit lagi. Hanya 5 menit saja. Keluarga Lake sudah kehabisan pengacara. Perkara ini pasti kalah. Pengacara Smith nyuekalai penggugat. Keluarga Lake pasti kalah. Bagus. Sikap sombongnya akhirnya akan mendapat konsekuensi. Padan muka dia, akhirnya ada yang menuntutnya. Ayah, tolong selamatkan aku. Jika aku masuk penjara, Lake Group akan bangkrut. Siniwa akan terlibat. Dasar bodoh. Ini terakhir kali ayah menolong. Jika membuat masalah lagi, urus sendiri. Ayah, tolong aku. Ini benar-benar terakhir kali. Sekali ini saja. Carrie, pengacara John Saint-Tucu. Apapun yang diperlukan. Pengacara John? Bukankah dia yang pernah satu kampus dengan Smith, bintang baru di dunia hukum? Benar. sebagai adik kelas Smith di Fakultas Hukum, saat membuka firma, Smith banyak membantunya.
Masa dia mau datang? Untuk melawan Smith. Selama ini, Jones dan Smith sangat dekat. Saat di Fakultas Hukum, Jones tak mungkin mau hadir. melawan Smith kan? Tunggu saja. Aku tak percaya. Firma Selina sedang naik daun. Menerima kasus ini hanya akan merepotkan. Dia tak akan datang. Maaf, Tuan Lake, saya terlambat. Kathy, lama tak jumpa. Selina, apa kau tahu yang kau lakukan? Kau tahu sifat asli kasus ini. Berani sekali kau menerima kasus ini cuma akan mencoreng. Apa masalahnya kalau ku ambil? Fee hukum $10 juta ini kalau bukan aku. Orang lain yang ambil. TAPI kau. Kasus ini, bukannya kau yang duluan? Aku melakukannya untuk apapun alasannya. Kau berkhianat sebagai pengacara. Tidakkah kau khawatir dengan etika profesi? Untung Penggakura Jones datang. Bantu hukum ibu dan anak ini karena pencemaran nama baik. Dan dia akan kubuat dia kalah telak sampai menangis. Dia takkan bisa bangkit. Selina, apa kau benar-benar mau bermusuhan denganku? Kathy, sebagai juniormu, ku bersihkan kekacauanmu. Harusnya kau senang. Dan aku ingin lawan kau di persidangan ini. Kenapa dari dulu kau selalu lebih hebat di setiap hal? Strategi Kathy, contoh sempurna di buku hukum. Tapi Selina terlalu ambisius. Profesor Selina hanya tergesa-gesa. Dia dan aku sama-sama profesional. Tak ada perbedaan. Kenapa kau selalu jadi mawar baja yang sempurna? Hari ini, akan kubuktikan, siapa pantas jadi yang teratas. Kalau aku kalahkan kau, kantorku akan melambang ke puncak. Semua akan sebut aku Penggakura terbaik. Sedangkan kau, gelar mawar baja MU, akan terlupakan. Baik. Jika itu yang kau mau, akan kukabulkan. Yang mulia, karena pengacara, terdakwa sudah datang, tolak. Sidang dimulai. Kuasa hukum penggugat, silakan ajukan permohonan. Yang mulia, para anggota juri, Penggugat Sandy, Menyuda tergugat Mark, melakukan pencabulan saat tidak sadar. Kami memohon pengadilan menyelidiki fakta dan menjatuhkan hukuman penjara berat pada terdakwa. Serahkan semuanya pada saya. Kali ini, keadilan akan ditegakkan melalui hukum. Terima kasih, pengacara Smith. Penggakura Jones. Setelah menang nanti, aku akan minta ayah tambah fee anda $1 juta lagi. Sayang, setelah bebas nanti, aku ajak kamu ke Maryland. Harap tenang di ruang sidang. Pihak terdakwa harap diam. Yang mulia, klien kami menyatakan penggugat secara sukarela menyetujui hubungan dengan klien kami, tanpa paksaan, dalam kondisi apapun. Tuduhan pelecehan ini hanya rekayasa untuk memeras uang dari Tuan Lake. Itu bohong. Aku tidak. Pengacara pembelot, kamu benar-benar hina. Kami panggil saksi, Leo Jensen ke mimbar. Saya teman Tuan Lake. Malam itu, saya melihat Sandy menghubungi via WhatsApp, memaksa minum, lalu menariknya ke ruang privat. Bekas lipstik di lehernya, sengaja ditempelkan oleh wanita itu. Sudah jelas? Dia jealous Persidia. Wanita penghibur pencari harta. Mau menjebak saya? Jangan harap. Saya tidak. Saya benar-benar tidak. Saksi yakin mereka melihat dengan jelas? Kejahatan terjadi pukul 2. Bilik pencoblosan pencahayaannya redup. Pertanyaan, bagaimana bisa melihat lipstik dari koridor? Saya memang melihatnya. Saksi, tolong nyatakan kebenaran. Kesaksian palsu adalah tindak pidana. Yang mulia, kami punya bukti lebih untuk diajukan.
kami telah memberikan cuplikan Lockjet Sandy dan Mark yang telah kami berikan. Menurut ahli teknis, cuplikan ini asli, membuktikan penggugat Sandy yang mengontak pertama. Perbandingan perusahaan kami mengonfirmasi cuplikan tidak diubah. Ya Tuhan, dia benar-benar mau pergi. Terlihat polos, tak disangka dia melakukan ini. Yang mulia, apakah semuanya dengar? Saya difitnah. Dia sendiri bilang kalau dia masih lajang. Lalu dia dan ibunya berbalik. Dan Mimeras, saya Wumeyan Juta. Ini semua ulahnya. Perbuatan Kathy. Pengacara Smith, mereka memfitnah saya. Lebih serius, kami punya bukti menunjukkan bahwa pengacara Smith awalnya secara pribadi menghancurkan alibi Mark, rekaman keamanan. Ini pelanggaran etika total. Bagaimana pengacara Smith menghancurkan bukti? Apa dia bersekongkol dengan penggugat? Pantasan Mark berteriak ketidakadilan. Mungkin dia benar-benar dikibuli ibu putri dan pengacara Smith. Ini berakhir jika pengacara Smith melakukannya. Penggugat dan ibunya bisa dipenjara. Macam-macam dengan saya? Kalian tak pernah punya peluang. Pengacara Smith, kita harus bagaimana? Ali teknis. Pertanyaan, pesan dikirim jam berapa? 16. Juni 2024, pukul 22.30. Ponsel Sandy sedang diperbaiki. Karena kebanjiran sejak 15 Juni, baru kembali 17 Juni, sehari setelah kejadian. Bagaimana ponsel mati? Bisa kirim pesan WhatsApp? Pertanyaan, bagaimana ponsel yang mati? Bisa mengirim pesan WhatsApp? Ini mungkin dikirim olehnya, menggunakan ponsel orang lain. Selain itu, saksi mengga melihat bekas lipstick. 3 hari sebelum kejadian, dia mengalami reaksi alergi, hingga bibir bengkak dan mengelupas. Dokternya melarang penggunaan makeup. Bagaimana mungkin Anda melihatnya? Saya pasti salah lihat. Kesaksian ini tidak konsisten. Pengadilan mengabaikan ini. Apakah Anda mengira semua kesaksian ini palsu? Berani bersumpah palsu di pengadilan. Keluarga Lake terang-terangan menghina otoritas pengadilan. Jika terbongkar, hukuman akan dilipat gandakan. Pengacara Jones. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengacara Jones. Saya bayar mahal untuk jasa Anda. Seperti inikah kinerja Anda? Ini hanya kesalahan kecil. Bukti dan saksi palsu ini seharusnya sempurna. Tapi dia temukan celahnya. Namun, kelemahan Kessel dalam kesaksian tak mengubah fakta bahwa penggugat minta $5 juta. Penerima dana ini adalah Ibu Sandy, Monica Salvin. Sandy dan ibunya memalsukan fakta untuk tujuan pemerasan. Klien kami, Tan Chuan Kemenesian Tian Mark, sebagai kompensasi dipelintir menjadi bukti pemerkosaan. Inilah ketidakadilan sebenarnya. Tepat. Persis. Itu kebenarannya. Itu bohong. Mereka paksa masuk uang ke rekening untuk membungkamku. Saya sudah tolak berulang. Ini waktu terdakwa berbicara. Penggugat harap tetap diam. Kesimpulannya, kami tegaskan bahwa Pengacara Smith. Kami telah beroleh rekaman asli dari tim teknisi. Yang Mulia, saya mohon izin mengajukan bukti penting. diizinkan. Kuasa hukum penggugat, ajukan alat bukti Anda, dan tunjukkan kaitan dengan kasus ini. Rekaman ini memperlihatkan kelompok Mark memasang kamera tersembunyi di ruang pribadi, merekam seluruh kejadian. Keberatan. Bukti yang didapat secara ilegal tak dapat diterima. Bisa pengacara penggugat membuktikan keaslian rekaman ini? Ini cloud drive pribadi Mark. Stempel waktu sesuai persis dengan waktu kejadian. Kau pasang kamera untuk mendokumentasi penaklukan mesummu. Tak menyangka kami akan menemukannya. Kita hancur. Tak apa, merilis bukti ini akan membongkar kebenaran.
Sayang, habiskan minuman ini. Aku tak mau. Kepalaku pusing. Nanti kita lanjutkan. Bertahanlah, Sandy. Hentikan pemutaran. Hakim, amankan semua salinan video. Mengingat video ini menyangkut privasi korban, majelis akan meninjau rekaman secara tertutup. Kotingalkan Bukti di mana-mana. Dazar Tolol Tak Berguna. Selain itu, kami sita perangkat dari Mark dan kaki tangannya. Semua berisi rekaman malam itu. Bukti tak terbantahkan. Pelecehan seksual Mark tak bisa dipungkiri. Ini berakhir. Selesai sepenuhnya. Bukti palsu Anda tidak berarti apapun melawan bukti kuat. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar binatang, dasar jahanam. Pantas penggugat diam saja. Ini lebih kejam dari binatang. Hukuman maksimal harus diberikan. Paling hanya kasus pelecehan dengan obat. Hukuman beberapa tahun penjara. Beberapa tahun. Yang Mulia, saya ajukan catatan kepolisian Mark dari 5 tahun terakhir. Terdakwa Mark, tahun 2020, upaya pelecehan seksual di bar. Tahun 2021, penganiayaan di KTV. Tahun 2023, keributan di tempat parkir. Namun, dia selalu lolos dari hukum. Lewat koneksi keluarga. Benar, saya dengar soal ini. Keluarga Lake tak tersentuh. Selama bertahun-tahun, kita tak boleh biarkan monster ini kabur lagi. Keberatan. Ini tidak relevan dengan kasus. Pengacara Smith sedang membuat tuduhan tanpa dasar. Yaksa, lanjutkan. Terdakwa juga terlibat penganiayaan sengaja dan kasus pemerkosaan yang terjadi hari ini. Rekaman restoran BBQ ini memperlihatkan Mark memaksa Felix bersujud. Tolong, beri penawar untuk Janet. Aku mohon. Putriku Janet diseret ke dalam bilik dan diperkosa. Ini laporan medis Janet yang menunjukkan luka sama persis dengan kasus penggugat Sandy. Cocok 100%. Dasta. Dia yang merayuku. Kathy yang menjebak. Hukum jelas menyatakan pemerkosaan dengan faktor memberatkan, pelanggaran berulang dan korban pantas menerima jatuhan penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Mark, hari penghakimanmu tiba. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Dia yang merayuku. Kau yang mengarang. Aku akan membunuhmu. Akan kubunuh kau. Mark. Kathy. Untuk menang kasus ini, kau tega mengungkap luka putrimu sendiri? Tak adakah rasa kemanusiaan? Di mana kau saat putramu membakarnya dengan rokok? Saat ia menghancurkan inhalernya, membuatnya sesak nafas. Di mana kemanusiaanmu saat itu? Kemanusiaan keluarga Lake telah dimakan anjing. Kau tak berhak menghakimi. Dengarkan baik-baik. Hari ini, akan kungkap topping munafik. Grup Lake, kan kuperlihatkan pada dunia cara kau gunakan uang dan kekuasaan untuk melempar korban ke neraka. Pangakara Jones. Cepat. Ambil bukti cadangan. Jika tak bisa cari bukti lain, putraku tamat riwayatnya. Tak ada lagi. Menerima kasus ini. Ini waktu tercepat yang bisa ku kumpulkan. Kesaksian saksi dan riwayat chat. Ku bayar mahal. Hasilnya cuma segini? Tahu kenapa kau selalu terlambat satu langkah sejak kuliah? Karena kau kerja setengah-setengah, tapi bersikap seolah maksimal. Sebelum ke pengadilan, sudah kusuruh polisi, Minaera, semua perangkat Mark. Kupulangkan data dari 2020. Hingga kini, video pelecehan, rekaman ancaman, laporan luka tiap korban. Setiap rekaman ia menyakiti orang. Ku simpan 3 salinan asli. Lebih baik sedia tanpa perlu. Darpa butuh tapi tak punya. Ini profesionalism Pengakara. Ayah. Selamatkan aku. Ayah.
Ayah harus selamatkan aku. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Berdasarkan semua bukti, pengadilan memutuskan terdakwa Mark dinyatakan bersalah etc. pemerkosaan, perbuatan asusila, dan penganiayaan berencana dengan pluralitas dakwaan. Dihukum mati. Luar biasa, binatang ini akhirnya dapat ganjarannya. Seharusnya dia ditembak sejak dulu. Orang seperti itu hanya ancaman belaka. Perbuatan buruk pasti kembali. Puas sekali rasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kalah. Aku kalah olehnya. Dasar bodoh. Kubayar 100 juta untuk datang sini, tapi anakku malah dihukum mati. Akan kuhancurkan Cantormu. hingga tak tersisa. Kupastikanko. Tak berkutik di dunia hukum. Fawn Lake. Ini semua ulah Kathy. Dia terlalu licik. Aku dijebaknya. Aku juga tertipu olehnya. Kathy, kuharap kau mati mengenaskan. Nak. Anakku. Nak. Pengacara Smith, kau benar-benar penyelamat tanpa bantuanmu. Kami takkan bisa membalikkan keadaan. Terima kasih, pengacara Smith. Kau yang menghukum si binatang itu. Bangunlah. Keadilan mungkin tertunda, tapi takkan pernah absen. Kemenangan hari ini. Milik Simua, korban yang berani bersuara. Daniel ingat ini. Hukum bukan alat tawar. Seberapapun kuatnya, di hadapan kebenaran, Simua akan terbongkar. Pengacara Smith, kau pahlawan kami. Sang mawar baja terbukti layak. Hormat untuk Pengacara Smith. Inilah keadilan sejati. Janet, ibu sudah membalaskan. Janet. Lia. Mark, pewaris terkaya River City. Dihukum hari ini, dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, ia divonis mati. Sang mawar baja, Kathy. Menantang penguasa di pengadilan, dengan bukti penting untuk membongkar kejahatan. Keadilan menang lewat strategi pembelaannya yang brilian. Akhirnya Mark divonis hukuman mati. Kejahatan dapat balasannya. Akhirnya dia dihukum. Atas kejahatan tak termaafkannya, ibu adalah ibu terbaik. Tian Lake. Tolong jangan akuisisi firma hukumku. Aku gagal di kasus sebelumnya, tapi aku setia pada... Setia? Kau yang sebabkan anakku divonis mati. Berani Beranignac au Bicarakezession. Besok, Pengakaraku akan menuianda. untuk selesaikan akuisisi. Tanda tangani dokumen selagi masih bisa. Tian Lake, percayalah padaku. Berikan aku kesempatan lagi. Untuk hancurkan reputasi Kathy. Dia akan membayar atas kehancuran putra Anda. Mengapa aku harus percaya lagi? Dalam kasus Henry 10 tahun lalu, Kathy memalsukan bukti. Bongkar rahasia ini, dan dia akan tamat. Baik. Jika kau bisa menjatuhkan Kathy, akuisisi bisa ditunda. Jika gagal lagi, akan kubuat kau menderita lebih dari anakku. Jangan khawatir, aku akan pertaruhkan segalanya untuk hancurkannya habis-habisan. Bu, jangan khawatir lagi. Felix sudah pulang, dan kesehatanku membaik. Kata dokter, terapi rutin akan membantu. Mem. Anakku, kau sudah terlalu menderita. Janet, percayalah. Terang akan selalu menaklukkan kegelapan. Bu, pulang yuk. Kathy, Anda sedang diselidiki atas pemalsuan bukti dalam kasus pelecehan Henry 10 tahun lalu. Ikut kami. Apa katamu? Pengacara Smith. Turkjet?
Sekarang giliranmu. Ibu, 10 tahun lalu, kasus yang kau tangani untuk wanita itu, kasus KDRT, yang itu? Dulu, bukannya buktinya kuat? Kau yang lakukan? Aku yang lakukan. Lalu? Akhirnya aku punya bukti kesalahanmu. Kali ini, aku tak akan memberimu keringanan. Semua lihat ke sini. Pengacara ternama, Kathy si Mawar Baja, dibawa polisi. Lihat, itu Mawar Baja. Dia benar diduga penipuan. Hey, jangan sebarkan rumor. Belum ada konfirmasi. Belum dikonfirmasi? Korban Henry Yang, kakinya patah, dan 10 tahun terbuang, terlihat jelas di depan mata. Semua ini karena dia. Benar, dialah pelakunya. 10 tahun lalu, istriku mematahkan kakiku. Dia ajari istriku berbohong, bilang aku jatuh saat mabuk. Dia membuatku mendekam di penjara, membuatku cacat. Sementara dia kumpulkan bayaran dan hidup mewah. Dia tak peduli rakyat kecil. Ya Chuang, sekarang ada saksi. Sepertinya benar. Mawar Baja mulai tumbang. Wah, berita besar. Coba pikir. Kathy, dalam beberapa tahun, langsung jadi pengacara top. Mungkin dia bersih, mungkin dia main licik untuk capai posisi sekarang. Jika dia tak diadili, besok dia akan injak-injak kita dan hinakan kita. Tidak, itu tidak benar. Bukan begitu. Ibuku bukan begitu. Pasti ada kesalahpahaman. Bohong. Salah paham apa lagi? Dia hanya cari uang. Wanita tak berperasaan. Aku sudah menggugatnya. Kathy, kejahatanmu tak bisa disembunyikan. Kalian dengar? Pengacara Smith yang biasa bela orang, kini malah digugat. Pria cacat itu kasihan. Dia sangat yakin akan menang. Mungkinkah ucapannya benar? Pak polisi, bawa dia untuk diperiksa. Kembalikan namaku. Pura-pura jadi pahlawan, ternyata dibangun dengan uang. Lisik. Pengacara tak bermoral, keluar dari River City. Pengacara korup, segera tinggalkan kota ini. Pergi, enyahlah kau. Sudah diduga, masa yang tersesat, mudah dimanipulasi. Langkah Selena soal kampanye media ini untuk menghancurkan reputasiku. Tetap tenang, semuanya, semua pihak terkait akan diselidiki secara menyeluruh. Jangan bawa ibuku, dia tidak bersalah. Janet, jadi anak baik. Ingat pesan ini. Minum obat asma tepat waktu. Dan jangan lewatkan jadwal terapi. Ibu. Janet, aku harus menangani situasi ini. Sendai Ray. Untuk menyelesaikan tuntas. Jangan khawatir. Aku ikut dengan. Tangguaku. Kalian semua lihat, Catalan tertanda bukan. Berarti diabaikan, pelanggar hukum takkan lolos. Teruda Macau, Kathy. Pengacara ternama Kathy diduga merusak bukti, kini ditahan. Citra Ironclad Rosnaya. Hancur berantakan. Laporan menyatakan. Korban Henry mengajukan gugatan. Skandal semakin meluas. Kantor hukumnya, kehilangan klien drastis. Investor menarik dana. Pengacara Smith membangun firma ini dengan kerja keras. Kini dia bermasalah. Kenapa kalian hianati dia? Kami tidak tahu apakah dia bersalah, tapi tak mau ambil risiko. Benar, biarkan orang bodoh jadi pahlawan. Kami pun keluarga yang harus diberi makan. Lagi pula, Dia sudah dipenjara. Siapa yang mau ambil kasus ini? Betul. Belumlah netizen menjulukinya munafik. Tak ada firma yang mau sentuh ini, mengambil kasus ini, sama dengan bunuh diri karir. Paham? Bunuh diri karir? Saat dia fokus pada probot sebagai prioritas, tak ada yang protes. Tak peduli pendapat kalian. Aku akan ambil kasus ini. Bahkan harus berdebat tanpa alas kaki. Kebenaran akan terungkap. Pengacara Smith. Mengingat profil tinggi kasus Anda, pengadilan perintahkan sidang terbuka. Sidang streaming langsung akan picu kontroversi lebih besar. Tapi saya sudah cek, kasus Henry bersih. Selina sedang mengatur siasat.
Beberapa hal. Lebih dalam dari yang terlihat. Linda. Jika aku divonis bersalah, jaga Janet. Tidak. Pangakara Smith. Saya berjanji akan membersihkan nama Anda. Tunggu Kepulangan. Persidangan akan segera dimulai. Mewarbaha, memalsukan bukti? Beraninya dia, topengnya telah terkoyak. Menunggu kebenaran. Jika ini benar, aku takkan percaya Pangakara lagi. Kuasa hukum penggugat, Selina, hadir. Kuasa hukum terdakwa, Linda, hadir. Penasihat hukum terdakwa, diwakili asisten, Kathy, tidak bisa cari pengacara sungguhan? Asisten tak berlisensi, tanpa izin menangani kasus, berani hadir di pengadilan? Selina, sudah menang banyak kasus besar. Bagaimana mungkin asisten Kathy bisa bersaing? Benar, dia kalah dari Kathy sebelumnya, karena nasib buruk. Melawan pengacara pemula. Pasti mudah baginya. kau takkan menggoyahkanku. Atau menggakukan strategiku. Lagi pula, aku sudah jadi asisten Smith. Selama 5 tahun. Mengalahkan. Seharusnya cukup mudah. Harap tenang di ruang sidang. Persidangan dimulai. Kuasa hukum penggugat, ajukan bukti. Yang Mulia. Ini adalah draft pernyataan Pembelain asli Kathy. Dia menyatakan, Henry jatuh saat KDRT, hingga kaki patah, setelah berkelahi dengan istrinya. Neyman. Saya dapatkan laporan forensik yang membuktikan, saudara Henry, disebabkan oleh pukulan tumpul langsung, hingga patah hancur. Ini membuktikan, kakinya dihancurkan dengan keji. Wah, pernyataan bertentangan dengan bukti. Ini bukti kuat, menyembunyikan bukti penting. Kathy, kali ini, kau pasti kalah. Pangakara Smith. Berkas kasus tahun itu tidak ada catatan soal ini. Anda tidak pernah bilang. Beberapa hal tak bisa dijelaskan, hanya dengan kata-kata. Apa? Bahkan asistennya tidak tahu, Kathy sengaja menyembunyikan. Bukti penting. Ini membuat Henry. Dipanjara 8-1 secara tidak adil. Ini lebih parah dari memalsukan bukti. Ini penghinaan terhadap hukum. Kathy menyembunyikan bukti krusial untuk membantu pelaku kabur dari keadilan. Kathy, berapa yang istri Henry bayar padamu untuk menjebak korban KDRT dan memasukkannya ke penjara? Bagaimana bisa kau tenang hidup? Yang Mulia, tolong lihat kebenaran. Kathy melatih istriku Mable untuk berbohong. Mabel Yang Memukul kakiku dengan palu. TAPI Kathy Membuatnya mengaku, aku mabuk dan terjatuh. Aku Mendekam 8 tahun sia-sia. Mabel Pakai uang kompensasiku untuk beli mobil mewah. Aku difitnah. Kathy bantu tutupi kebohongan. Brengsek itu pantas di neraka. Kathy menjejekan. Dia lakukan segalanya demi uang. Pantas dia tertangkap. Henry malang buang 8 tahun di penjara. Mawar besi itu harus dicabut izinnya. Tunggu saja lihat. Mereka dapat hukuman. Hukumlah dengan hukuman berat. Penasihat hukum, tunjukkan bukti Anda. Cédera la main Henri Montbuctican. Tulang kaki retak sejak setahun. Sebelum kejadian. Cedera bar adalah memar bertumpuk. Membuktikan. Pukulan berulang seiring waktu. Ini bertentangan dengan klaim kaki Henry hancur saat kejadian. Itu tidak akurat. Apa? Retak yang sudah ada bukan dari kekerasan, tapi 1 kali pukulan? Laporan forensik menyebutkan, Cédrat impulpara. mungkinkah ini luka lama? Selena. Sedang menyesatkan kita. Tunggu, jadi keadaan sudah berbalik. Jadi pengacara Smith tidak menyembunyikan bukti kunci. Yang Mulia, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini laporan forensik aslinya. Jelas tertulis, 23 April 2015. Luka ini diperiksa. Untuk penasihat hukum pihak lawan, soal luka lama ini, jelas terlihat, dia menyuap dokter forensik, dan mengubah luka baru jadi luka lama. Kalau tidak, kenapa waktu itu tak serahkan bagan perbandingan ini?
Bagaimanapun, Kathy menyembunyikan bukti penting saat itu. Benar, dia memang bersalah. Yang Mulia, klien saya ingin berbicara. Henry, setelah bertahun-tahun, apa kau yakin dengan ini? Jika bukti ini diterima, apa konsekuensinya untukmu? Apa kau sadar? Saya. Yang Mulia, terdakwa sedang mengancam saksi. Semua yang saya katakan benar. Saya hanya ingin kalian yang sengaja melanggar hukum menerima konsekuensinya. Yang Mulia, kami ajukan bukti baru. Dalam periode yang sama, dari 5 kasus Kathy, ada masalah rantai bukti. Tahun 2015, kasus penganiayaan John, kasus cedera sengaja, Arling Yilio, kasus perebutan hak asuh Louis. Kini, kami minta hadirkan pihak terkait. Kathy memotong separuh uang ganti rugi konstruksi saya. Dia cuma serigala berbulu pengacara. Dulu dia bantu pihak lawan tutupi KDRT. Padahal saya masih penuh luka. Inilah wajah asli Ironclad Rose. Pelaku yang biasa sembunyikan bukti, parasit hukum injak-injak keadilan, harus dihukum berat. Jadi ini bukan pertama kalinya. Recidivis. Kembalikan uangnya, kembalikan uang korban, muntahkan semuanya. Kathy, pembohong. Apa kau tak punya nurani? Beraninya kau lakukan ini. Pengakara Smith. Kathy, kau temat. Berdasarkan bukti yang ada, pengadilan akan menjatuhkan, ada saksi baru hadir. NAK. Mable. Sam. Mengapa? Akhirnya ku datang. Pengakara Smith. Mereka dengar Henry menggugatmu, langsung datang dari kampung halaman. Ini. Kesaksian Sam. Mabel, kau wanita licik. Gunakan anak kita untuk menjatuhkanku lagi. Sam, keluar sekarang. Killier, pergi. Aku hadir hari untuk bersaksi demi pengacara Smith. Henry, kau bukan ayahku lagi sejak 10 tahun lalu. Hakmu mengaturku sudah hilang. Memuakkan, masih mau melawan sampai akhir? Yang Mulia, berdasarkan pasal 62 hukum acara pidana, saksi harus bebas konflik kepentingan. Dia anak Henry, Mable terkait kasus ini. Kesaksiannya tak punya kekuatan hukum. Tak ada relevansi. Luka di tangannya. Apa tak penting? 3 tulang rusuknya pat. Bukankah ini penting? Yang Mulia. Pengakara Smith pernah membelaku tanpa bayaran. Dia orang paling baik. Kini dia difitnah. Aku rela mati untuk membersihkan namanya. Dia mencoba menyelamatkan kami. Biarkan saksi berbicara. Kami minta kejujuran. Apa luka mereka direkayasa? Biarkan mereka bersaksi. Yang Mulia, jangan bayarkan orang tak bersalah menderita. Konspirasi. Ini konspirasi. Ini skenario Kathy yang direncanakan. Tertib di pengadilan, panggil saksi baru dari pihak pembela. Tidak, Sam, segera pergi. Keter Layuan. Mari lihat, akal apa lagi yang mereka buat. Yang Mulia. Luka lama di kakinya. Akibat KDRT tahun 2014, saat dia terjatuh ke radiator. Luka batu. Terjadi saat pukulan palu kuning itu. Seorang anak menyerang ayahnya sendiri dengan palu. Dia monster jenis apa? Demi-tuan, tidak ada anak yang seharusnya menganiaya ayahnya sendiri. Ini melanggar semua norma moral. Sam terlihat begitu lembut. Bagaimana bisa dia melakukan tindakan keji seperti ini? Bahkan jika Henry salah, jangan perlakukan ayahmu begini. Saya pikir, Sam harus dihukum juga. Kau, Beijing Gan Koter. Siapa yang suruh bicara? Kejajikan. Yang Mulia, Anda sudah dengar sendiri, saksi ini punya kepentingan pribadi dan kecenderungan kriminal kekerasan. Keterangannya tidak sah secara hukum. Ini pengaruh buruk Kathy. Dia bertindak benar. Tahukah Anda kenapa dia memukul? Saat Henry memukulku sampai setengah mati, dia menghampiriku dengan pisau. Anakku sedang menyelamatkanku. Saat ini terjadi di tahun 2015. Saya baru 16 tahun. Ayahku yang mabuk memukul ibuku. Meretakkan 3 tulang rusuknya. Kalau aku
Tidak mendengar saat itu. Dia sudah membunuhnya. Tepat. Luka, bakaran rokok ini dari Henry. Dia menekanku ke kompor menyala. Luka-luka ini sudah didokumentasikan forensik. Pengacara Smith, Anda janji. Jika kami menjebloskan Henry karena kekerasan rumah tangga, kami akan dapat surat pelarangan. Tapi jika aku mengakui anakku melukainya, dia akan dituntut penganiayaan dan dipenjara. Hidupnya akan hancur. Ibu. Pengacara Smith tidak bersalah. Henry, la penjahat sebenarnya. Satu-satunya kesalahan anakku adalah melindungi ibunya yang sekarat. Dengan melukai kaki monster itu. Apa? Pengacara Smith menyembunyikan bukti untuk memasukkan pelaku ke penjara. Dan lindungi anak di bawah umur. Oleh karena itu, ini bukan sumpah palsu, tapi melindungi anak. Kejahatan apa di sini? Keberatan, Yang Mulia. Saksi punya konflik kepentingan dan diduga melakukan kejahatan. Keterangannya tidak bisa dipercaya. Tepat, tidak bisa dipercaya. Jangan percaya bajingan itu. Tertib. Persidangan ini tak akan toleransi keributan. Pihak pembela boleh lanjutkan. Henry, Kukra, 10 tahun di penjara. Sudah mengubahmu, tapi kau malah dikuasai dendam. Kau kira Sam takut karirnya hancur. Sembenyukan cara dia menyakitimu? Jadi kau bersekongkol dengan Selena menjerumuskanku. Kau. Tertib. Yang tak kau daga adalah Sam. Tak sejahat diri. Dia lebih memilih mengaku daripada melibatkanku. Tepat sekali. Yang Mulia. Setiap luka dari Henry adalah bukti yang terdokumentasi. Saat pengacara Smith mengurungnya, dia pantas menerimanya. Dia memanipulasi bukti untuk selamatkan anakku dari tuntutan. Di mana kejahatannya? Dia hanya ingin kami bertahan. Astaga. Pengacara Smith hanya melindungi anak di bawah umur. Selain itu, Sam membela ibunya, bukan kejahatan. Tepat, Selena sedang manfaatkan korban di sini, memutarbalikkan fakta. Pengacara Smith tak bersalah. Henry menuai APA yang dia tabur. Dukung pengacara Smith, dia pahlawan sejati. Kami mendukung pengacara Smith. Tertib. Tertib. Yang Mulia, terlepas dari niat, Kathy sembunyikan bukti penting. Keadilan butuh ketegasan. Dia langgar proses hukum dan harus dihukum. Ini bukan penilaian moral, tapi hukum. Benar, ini adalah pengadilan yang taat integritas hukum. Yang Mulia, ribuan orang protes di luar, membawa spanduk, menuntut pembebasan Pengacara Smith. Bersihkan nama pengacara Smith. Hukum tak boleh dicemarkan. Bersihkan nama pengacara Smith. Pengacara Smith tak bersalah. Perhatikan baik-baik. Ini terjadi tahun 2022. Pengacara Smith membantuku urus klaim kecelakaan kerja. Kaki saya patah di pasar. Bos saya kabir ninggal utang. Pengacara Smith keliling menemani saya. 3 bulan urus jaminan sosial. Dia bayar $3.000 dari kantongnya. Sekarang saya terima ganti rugi $2.800 per bulan. Tak pernah minta sesen pun. Masa orang seperti ini bisa jahat? Hai, Bapak baju biru, bukannya dulu kamu dapat konsultasi gratis darinya? Benar, dia urus kasus saya tanpa bayaran sama sekali. Saya juga bisa buktikan. Tahun lalu, Di bawah tekanan, Pengacara Smith bebaskan 3 kasus salah tuduh. Masa pengacara begini bohong? Tidak mungkin. Bersihkan nama pengacara Smith. Pengacara Smith tak bersalah. Bersihkan nama pengacara Smith. Pengacara Smith tak bersalah. Tak cuma di pengadilan, bersihkan nama pengacara Smith. Ribu warga, Pengacara Smith tak bersalah. Menuntut Ketelan Antanya. Opini daring sudah berubah total. Siaran langsung persidangan ditonton lebih dari 4 juta penonton. Layaran penuh komentar. Mewar Baha tak bersalah. Yang saya perjuangkan
Bukan cuma pasal hukum, tapi orang-orangnya berani membela orang tak dikenal. Inilah kehangatan manusia. Yang mulia, warga biasa di luar dan warganet di sini, mereka tak paham hukum atau keadilan sejati. Hanya tertipu aksi, amal hukum murahan untuk cari simpati, untuk cuci tangan. Kau manfaatkan opini publik sebagai taktik lisik. Layakkah kau jadi pengacara? Terserah. Dalam kasus Henry, kau sembunyikan bukti, injak prosedur hukum. Pembela, jawab. Jawab sekarang. Tahun 2017, laporan MA menyatakan. Saya paham. Laporan MA 2017 secara tegas menyatakan putusan hukum Arus Sembangkang Andang-Andang dengan rasa kemanusiaan saat Sam selamatkan ibunya. Patakan kaki Pengacara Smith sembunyikan bukti Intuk Lindangi Anak di bawah ini dari penjara. Ini bukan langgar hukum, ini gunakan inti kemanusiaan dalam hukum. Intuk Sembangkang keadilan. Sudah kutemukan, laporan Mahkamah Agung 2017 menyatakan, keadilan bukan penerapan hukum secara kaku. Kita harus pertimbangkan rasa keadilan alami masyarakat. Pikirkan baik-baik, jika Sam divonis bersalah saat itu, hidupnya pasti hancur. Benar, pengacara Smith tak melanggar hukum. Dia menggunakan hukum untuk lindungi kaum lemah. Dia pembela rakyat sejati. Kami dukung pengacara Smith. Biar dia berbicara. Pengacara Joneslah yang memelintir hukum. Harap tenang di ruang sidang. Apakah penggugat ada tambahan keterangan? Yang mulia, pasal 37 Undang-Undang Advokat jelas menyebutkan, advokat dilarang menyembunyikan fakta material terkait perkara. Kathy tahu, Sam pelaku sebenarnya. Tapi pembelaannya bilang, luka Henry dibuat sendiri. Ini bukan penyembunyian, lalu apa? 8 tahun. Henry mendekam di penjara selama 8 tahun. Luka kakinya tak kunjung sembuh. Ini yang disebut pelindungan kaum lemah. Henry pelaku KDRT berulang. Dia pantas menerimanya. Kakap. Kalian yang buta hukum tak bisa memeras moral lembaga peradilan. Pengadilan bekerja berdasarkan bukti, bukan opini publik. Yang mulia, martabat hukum harus dijunjung. Berdasarkan KUHP pasal 306. Kathy harus hadapi tuduhan hambat peradilan dengan hukuman minimal 3 tahun. Selina, apa hukum hanya tulisan dingin di kertas? Dulu di sekolah hukum, jangan berlagak. Kau kira jargon bisa pengaruhi orang awam hukum. Untuk hindari hukuman, hakim putus berdasarkan bukti. Setelah vonis, kau akan diborgol. Pengadilan memutuskan bahwa Kathy menyembunyikan serangan Sam, walau bertujuan lindungi anak, tetap melanggar Undang-Undang Advokat Pasal 37. Ini termasuk. Yang mulia, hukum saya saja. Saya yang minta pengacara Smith sembunyikan. Tertib. Pengadilan akan. Yang mulia, dokumen darurat 3070 pengacara berlisensi. Tanda tangani petisi penangguhan. Master Hill. Lebih dari 3.000 orang, profesi hukum selalu, tentang persaingan. Bagaimana mungkin begitu banyak rekan membuktikan Kathy? Ini jelas palsu. Pengacara Humphrey dari Kota Utara berseteru dengannya di pengadilan tahun lalu. Apa dia akan mendukungnya sekarang? Kami profesional hukum. Perwakilan Justice Alliance. Ani Adela. 3072 tanda tangan asli. Praktisi hukum. Termasuk 15 mantan hakim agung. Dan 37 ahli hukum ternama. Dalam kasus Henry, menahan bukti melindungi hak Sam sebagai terdakwa di bawah umur. Ini sesuai pasal 12. Kode Etik Hukum, pertimbangan etis dalam kasus khusus. Kami minta pengadilan menerima ini. Ini gila. Kalian semua gila. Dia cuma opportunis yang naik lewat sensasi media. Dalam kasus Henry 10 tahun lalu, dia ambil uang mable untuk palsukan bukti. Dan kau, berapa dia bayar kalian untuk melakukan penipuan ini? Selina, kau mengaku sesi sekarang. Di manakah 10 tahun lalu? Saat Henry patahkan 3 tulang rusuk, istrinya mable, dan cap bahunya dengan bakar rokok. Bourbon Tuck Bulan Sabbath, di mana kau saat itu? Saat Sam
Ayunkan palu ke ayahnya. Itu bukan kejahatan, tapi memenuhi kewajiban hukum yang gagal melindungi anak itu. Baru saja 18 tahun. Haruskah hukum meninggalkannya? Saya berusaha lindungi dia dengan kerusakan minimal agar remaja tak jadi penjahat. Kalian robot hukum yang memilah undang-undang seperti kode, memperlakukan prosedur pengadilan sebagai hitungan dingin, tak akan pernah mengerti ini. Ayah, sadarlah sedikit. Aku salah. Saya mengaku bersalah. Selina berjanji, jika kami menjadikan Kathy, saya dapat $1 juta untuk pensiun. Ini, uang muka $300,000. Semua ada di kartu ini. Tidak. Aku tidak. Pengadilan memutuskan setelah musyawarah. Pertama, Penyembunyian bukti oleh Kathy dalam kasus Henry untuk melindungi hak anak di bawah umur. Dan tidak menyebabkan ketidakadilan. Bebas. Kedua, Selina dinyatakan bersalah pencemaran nama baik. Sesuai pasal 243 KUHP. Dihukum 3 tahun penjara. Kami menang. Kami menang. Kita berhasil. Kemenangan milik kita. Keadilan menang. Terima kasih. Untuk semua yang percaya pada keadilan. Sam, keadilan mungkin tertunda, tapi jangan ragu. Dia takkan meninggalkan yang memperjuangkannya. Hari ini, aku bukan baja berduri. Hanya orang yang percaya. Keadilan melampaui aturan hukum. Hukum tak hidup di buku, tapi di upaya kita melindungi yang lemah di bawah langit keadilan. Bagus, luar biasa. Bravo. Ibu, aku tahu ibu bisa. Aku selalu yakin cahaya akan taklukkan kegelapan. Tian Lake. Dalam kasus ini, Kathy dibebaskan. Penggakra, Selina, dihukum 3 tahun. Sia-sia. Selena tidak berguna. Aku sangat percaya padanya. Hasilnya begini. Tian Lake. Reputasi Kathy di kalangan hukum dan ekspektasi publik terlalu tinggi. Pengacara Jones jelas tak bisa menyainginya. Kasus Mark sudah tak tertolong. Anak pembongkang gitu. Sudah kuperingatkan dulu. Un tube Jean Gangangu Ironcladrose. Tak ada yang bisa selamatkan dia. Sudah tak bisa mundur. Sama sekali tak ada harapan. Sudah. Jangan bahas dia lagi, mulai hari ini. Kelompok Lake. Hanya andalkan aku. Bagaimana proyek di pemakaman pinggir kota? Izin sedang diproses, tapi Raymond di desa sedang kumpulkan warga untuk demo tiap hari. Bungkam mereka. Kontrak palsu yang Kumanta. Sudah siap? Enggak. Jangan tinggalkan bukti. Mengerti. Juga. Jebak Kathy sesuai rencana. Suru Jasper. Habisi 2 anak buahnya. Kalau Jasper menolak. Ancam keluarganya. Ya. Aku akan bayar Jasper agar dia bersaksi di pengadilan untuk menjerat Kathy. Penggakara Smith. Kasus ini kemenangan gemilang. Kantor kita berkembang. Semua puji kehebatanmu. Lihat, kasus pro bono kita sudah penuh setahun ke depan. TV minta wawancara. Bu, tentang pengadilan ulang Henry. Kemarin, chat langsung dipenuhi, kata pengacara Smith. Jangan buru senang. Semakin terkenal artinya, harus semakin hati-hati. Seperti kata pepatah, puncak itu tempat sepi. And the Penggakra Smith. Ken, tolong selamatkan desa kami. Daniel meratakan makam leluhur kami. Silakan duduk. Santai saja. Tidak usah terburu-buru. Apa sebenarnya yang terjadi di desa York? Penggakra Smith. Saya penjaga desa, Daly.
Desa ini sudah ada sejak zaman kuno. Saat musim kemarau dulu, lebih dari 300 orang mati kelaparan. Kakek buyut saya memimpin seluruh warga menggali tanah ini untuk mengubur saudara kami, yang mati kelaparan di sini. Beliau bahkan mendirikan tugu peringatan. Penggakara Smith, Lihat garis batas ini, jelas ini adalah kuburan leluhur, yang kami jaga turun-temurun. Mereka ingin membangun makam keluarga Dalton di atas kuburan leluhur kami. Papan iklan sudah terpasang, mengiklankan lokasi strategis, mulai $100.000. Ini keterlaluan. Semua ini fakta. Minggu lalu mereka bawa buldoser untuk merobohkan tembok kami. Ibu saya coba menghentikan. Dia dipukul sampai muntah darah. Sekarang seluruh desa dikelilingi kawat berdu dengan papan nama grup Dalton di mana-mana. Mereka bahkan menebar kapur di kuburan. Masih ada lagi. 2 hari lalu, mereka menggali kuburan tak bertanda di timur. Tulang belulang bertebaran. Bulldozer langsung melindas semuanya. Raymond mencoba melerai. Tapi 5 orang pukul dia sampai jatuh. Dia akhirnya meninggal karena luka itu. Ini tindakan semena-mena. Tanpa dasar hukum, mereka merampas tanah? Ada dokumen, tapi itu palsu. Daniel claim pada 2001. Saya tanda tangan perjanjian pengalihan desa. Padahal waktu itu, saya dirawat di rumah sakit, di kota utara. Bagaimana mungkin saya menandatangani? Ini penipuan. benar, Daniel Ankam. Kalau kami tidak minggir akhir bulan, Dia akan gusur desa ini. Den kubur kami semua, Penggakara Smith. Akar leluhur kami tertanam di sana. Tolong bantu kami. Jaga makam ini. Penggakara Smith. Kasus ini rumit. Daniel Lissik. Akal Buzuk adalah Kialianya. Saya terima kasus ini. Tolong berdiri. Jangan belutut. Terima kasih, pengacara Smith. Terima kasih. Saya akan perjuangkan keadilan. Bahkan jika Daniel bawa bulldozer ke pengadilan, saya akan tunjukkan. Kenkel Catalan akan gali kebenaran dari kebohongan. Tian Lake, warga desa York, mengajukan gugatan gabungan. Alasannya, perambahan tanah ilegal. Ini, daftar penggugat yang dipimpin Raymond penjaga desa. Orang desa kampungan, apa mereka paham hukum? Beritahu Departemen Hukum untuk buat pernyataan. Tuduh bahwa Mereka melakukan fitnah. Tapi, kolom kuasa hukum penggugat, ditandatangani Kathy. Apa? Qu'a-t-il agi? kenapa dia ikut campur? Cepat. Bakar semua laporan penilaian palsu. Sekarang juga, alert tim keamanan untuk mengosongkan desa York. Jangan biarkan Kate dapatkan saksi atau bukti. Dimengerti. Kathy, jika kau berani menggagalkan rencana, kau akan menyesal. Penggakara Smith. Lihat, makam leluhur kami, digali oleh mereka, diretakan, dan dibangun ulang. Nisan-nisan ini adalah peringatan leluhur kami. Mereka bahkan mencoba jadikan ini bahan pondasi. Linda, dokumentasikan tanda pelapukan di nisan ini. Siap. Berhenti di situ, brengsek. Siapa orang rendahan ini? Stop, ambil foto. Lake nyatakan ini properti pribadi sekarang. Kalian melanggar hukum. Kami kumpulkan bukti secara apa yang kalian lakukan? Ini pengacara Smith. Beraninya kalian? Tua bangka, keledai berkulit singa. Kau belajar dengan baik. Berani bersikap keras, kira diri kalian siapa? Saya pengacaranya, Kathy. Berani-beraninya kau melakukan ini di depan pengacara. Ku peringatkan tindakanmu, termasuk penghalangan hukum. Pengacara? Kathy, dasar pelacur sialan. Berani menyebut diri pengacara? Lebih mirip, namamu berasal dari daftar nama bordil. Tolol tua, kuburanmu sudah menunggu, masih cari masalah. Menyewa si garang ini jadi pengacara, mau mempercepat kematianmu sendiri. Tepat. Penghalangan hukum? Kau tahu siapa yang kuasai daerah ini? Luda Tuan Lake. Lebih berkuasa Daripada hukum Zampa. Ini tanah leluhur kami. Kau akan mati menjenaskan. Bajingan tua, satu kata lagi dan akan kukubur tulang busukmu dalam semen pondasi. Ku peringatkan, siap tindakan, dan ucapanmu akan jadi bukti di pengadilan. Linda, tetap rekam. Siap.
Mau kumpulkan bukti, mimpi kali. Dasar bodoh, Tuan Lake bilang. Meski ku buang mayatmu, jadi limbah konstruksi, tak ada satupun di River City. Berani, buka mulut. Jangan sok jago. Anakku kerja di Arsip Nasional. Dia akan beberkan semuanya. Arsip Nasional? Hah? Tampaknya ada pria tua bernama Lucas yang pernah laporanku juga tahu akhirnya. Makanya sekarang rumputnya setinggi ini. Wahahaha. Kalian sampah hukum. Daniel, yang perintahkan bersihkan, Buchan, terkubur di sini. Sampai pahlawan. Dari zaman kuno. Mencemari peninggalan leluhur. Tak takut arwah gentayangan? Arwah manusia lebih menakutkan. Baik. Sekarang ku bunuh kau. Kau bisa. Tanya sendiri pada mereka di bawah. Berani. Apa kalian tulis semua? Pengacara Smith, kelalaian saya sebabkan ini. Orang bodoh, ini tak kino kehormatan. Mereka berani melawanmu. Saya minta maaf atas nama Tuan Lake. Apakah ini hanya kelalaian? Atau provokasi sengaja? Tuan Lake seharusnya tahu. Jawabannya lebih baik. Pengacara Smith, itu kederleluan. Saya pahami kemarahanmu. Biar saya lurusi permainan. Siapa berani memberimu keberanian? Menyentuh pengacara Smith, ketahui kedudukannya. Di River City, Tuan Lake, hanya hormati 2 orang. Pengacara Smith, nomor 1 dalam daftar. Maukah kau biarkan grup Lake tenggelam karena kegagalanmu? Jika kejadian hari ini jadi bahan gugatan hukum, Tuan Lake akan hancur. Kau juga akan hancur. Pengacara Smith, kami sangat bodoh sampai melawanmu. Maafkan kami, kasihanilah kami. Pengacara Smith, mohon tenang. Mereka hanya preman proyek, preman tak berotak. Lihat orang asing di proyek. Langsung menganggap masalah. Proyek kamar mayat sudah mepet. Mereka takut penandan akan menghambat kemajuan. Kini, persetujuan pemerintah sudah didapat. 1 hari keterlambatan. Rugi 10 juta. Apakah urgensi boleh untuk kekerasan? Pergi sekarang. Jika proyek Tuan Lake terhambat, tak satu pun akan luput dari hukuman. Keluar, tenanglah. Kami pergi. Tunggu. Mereka tetap di sini. Mereka merusak properti dan melakukan kekerasan. Maksud Anda? Mereka dari Departemen Keamanan Grup Lake kan, perusakan properti dan penganiayaan. 2 tuduhan ini akan menyibukkan pengacara Grup Lake. Pengacara Smith, haruskah Anda sekeras ini? Tuan Lake menyuruh saya memberikan cek ini. Jumlahnya terserah Anda. Berapapun yang kami bisa, akan kami penuhi. Menyuap saya? Ini bukan suap. Ini cuma biaya perjalanan. Untuk perjalanan jauh Anda. Pengacara Smith, jangan berpihak pada mereka. Tuan Lake berkata tentang putranya, dia tak menyimpan dendam. Mark menuai akibat perbuatannya. Tapi Tuan Lake berbeda. Dia pria dermawan. Hargai niat baiknya. Niat baiknya. Yang dibangun di atas penderitaan. Uang Daniel. Tak bisa menyogokku. TAPI. Ini untuk makanannya di penjara. Benar. Pengacara Smith tak pernah menerima uang haram. Dengarkan baik-baik. Kehadiranmu di sini, sama seperti preman ini, menghalangi pengumpulan bukti. Bilang ke Tuan Lake, bukti tak bisa dihapus. Aku punya cara untuk ungkap rencananya. Kathy, jangan talak kebaikan. Nanti dapat kekerasan. Mengorbankan diri. Untuk orang rendahan ini, Kira Pengacara Smith, seperti kalian binatang, menginjak-injak nyawa manusia. Pengacara Smith, memperjuangkan Catalan. Dia tak takut pada kalian. Ingat kata-kataku. Tuan Lake memperingatkan. Dia benci pembangkangan. Lawan Grup Lake. Kita ketemu di pengadilan. Nanti akan terlihat siapa yang menang. Aku siap. Kasus penguasaan lahan ilegal. Sidang mulai ditetapkan. Pihak penggugat, tolong. Sebutkan komposisi pihak Anda. Penggugat adalah penjaga desa kolektif Desa York.
Saya Raymond, perwakilan penjaga desa. Saya Penggakar Penggugat, Kathy. Penggakar Smith, lama tak berjumpa. Pembicaraan terakhir kami di Desa York terlalu tiba-tiba berakhir. Hari ini kita akan berdiskusi tuntas. Stan Lake, ingatan Anda bagus sekali. Saya kira setelah putra Anda divonis, keserakahan akan berkurang. Tapi nyatanya, kita masih memperdebatkan tanah Desa York. Penggakar Smith, sudahlah berakting. Tahukah Anda siapa yang saya bawa? Kuasa hukum terdakwa, Todd James hadir. Todd, ya, ahli litigasi ternama dari ibu kota. Bukankah dia praktik di Mahkamah Agung? Kenapa ku River City? Dia lulus bersama Kathy. Di pengadilan simulasi, dia pernah memaksanya ubah taktik saat persidangan. Kini mereka kembali bentrok. Sepertinya dia ingin balas kekalahan dulu. Penggakar James, Montkatla. Penggakar James. Penggugat di sana, Raymond. Hanya seorang kakek yang bingung. Mudah ditaklukkan. Tantangan sebenarnya adalah Kathy. Legenda River City, Mawar Baja, Kathy, tidak terlihat menakutkan. Suatu kehormatan. Ketertiban di pengadilan. Pihak pembela, sampaikan pernyataan pembukaan. Masalah intinya adalah kepemilikan tanah. Pada 15 Juli 2001, penggugat Raymond menandatangani perjanjian pengalihan yang mengikat untuk mengalihkan secara tetap tanah Desa York ke Lake Group. Telah dilegalisasi dan sesuai dengan hukum agraria yang berlaku. Pengembangan Lake Group sepenuhnya sah secara hukum. Jika ada kontrak, keluarga Lake punya dasar hukum. Apa Desa York harus dihancurkan? Saya melihat dokumen tahun 2001. Persetujuan lahan properti Desa York masuk zona pelestarian budaya dan tidak boleh digunakan untuk pengembangan komersial. Tapi jika kontrak ada, semuanya berubah. Saya tidak pernah menandatanganinya. Ini palsu. Tenang, biar saya urus. Yang Mulia, kami keberatan. Pada 2001, klien kami Raymond mengalami infark myocarditis. Dia dirawat 28 hari di kota utara. Ini berkas medis dan kwitansi pembayaran. Bagaimana mungkin orang di perawatan intensif bepergian ratusan untuk tanda kontrak di kota River? Rekam medis hanya membuktikan dia sakit, bukan keaslian kontrak. Benarkah? Tanda tangan kontrak Raymond berbeda dengan tulisan tangan saat ini dalam 3 Hola Guraten Kunsi, Guraten Kate Pada Ray. Sangat tidak konsisten. Kami minta analisis tulisan. Analisis disetujui. Tunggu, kami punya bukti penting. Agustus 2001, rekening Raymond, terima transfer $50.000, berlabel kompensasi lahan. Penggugat, jelaskan sumber dana ini. Bukankah ini bukti Anda terima uang, lalu langgar perjanjian? Akiu fitnah. Yang Mulia, bukan cuma Raymond yang terima pembayaran. Warga Desa York lain juga terima jumlah kompensasi berbeda. Catatan bank jelas tunjukkan transaksi ini. Lake Group awalnya bayar $8.000 per mil untuk alih lahan. Hanya Raymond ambil uang lalu ingkari. Ini dia tiba-tiba klaim kontraknya palsu. Ini bukti dia ingin kompensasi lebih dan memeras kami. Omong kosong. $50.000 ini dikirim putra saya Timothy yang bekerja di pabrik elektronik Saturn. Untuk membiayai pengobatan saya, dana pengobatan. Saat itu seluruh desa tahu saya sakit parah. Timothy takut saya tak mampu berobat. Dia kerja 3 pekerjaan di pabrik untuk mengumpulkan uang ini. Bekas operasi. Ani, bagaimana mungkin ini palsu? Benarkah? Penelitian kami menunjukkan pada 2001, Timothy tidak bekerja di pabrik elektronik Saturn. Yang Mulia, ayah yang tak tahu persis tempat kerja anaknya sendiri, kesaksiannya tak bisa dipercaya. Anda berbohong. Yang Mulia, itu tidak benar. Penggugat, jaga sikap di persidangan. Tetap tenang, jangan biarkan dia menggoyahkanmu. Mari kita dengarkan.
Taktik Kostad. Mendiskreditkan saksi dulu. Tutupi cacat dengan prosedur hukum. Tapi, Setelah semua bukti diajukan, Serangan balik saya dimulai. Karena penggugat menyangkal, kami akan panggil saksi kami. Panggil saksi Timothy. Timothy, kenapa kau di sini? Apa kau datang untuk bersaksi palsu untuk mereka? Dasar anak duraka. Penggugat diperintahkan diam. Benar-benar Pingakara Top North City. Mange sans camp. Saksi Timothy, pernahkah Anda melihat perjanjian pengalihan tanah ini? Saya. Ya. Saat ayah saya butuh biaya rumah sakit, Tian Lake mengirim $50.000 untuk keadaan darurat, lalu menandatangani perjanjian dengan sisa dibayar belakangan. Dokumen ini ditandatangani ayah saya. Apa? Putranya sendiri bersaksi melawannya. Tak bisa dipalsukan, kan? Mungkinkah? Apa karena Raymond sudah tua? Dia lupa perbuatannya sendiri. Kamu ngomong sembarangan. Uang itu jelas hasil jerih payahmu. Apa mereka menyuapmu? Uang haram? Ayah, akui saja, di usiamu ini, kenapa bikin ribut di pengadilan? Bejinggen. Ini tanah leluhur kita. Leluhur kita dikubur di sini. Tahan hati. Lihat mereka. Ambil sisa jasad leluhur untuk pondasi bangunan. Yang Mulia, Lia keluarga ini, mereka ambil ganti rugi. lalu balik menggigit saya. Kini, putranya sendiri bersaksi melawannya. Kelompok Danau, demi kebaikan, mengambil desa York. Ini hanya untuk beri kehidupan lebih baik bagi warga desa York. Bagaimana bisa sampai? Camille Maladi tudu? Yang Mulia, penggugat tak hanya palsukan tanda tangan kontrak, tapi juga bayar saksi palsu. Dia manfaatkan bakti anaknya dan sebut uang $50.000 ganti rugi sebagai biaya medis. Ini pemerasan nyata. Tampaknya Raymond cari uang tambahan. Kelompok Danau rela bayar $50.000 untuk beli tanah. Itu sudah sangat murah hati, apalagi yang kakek ini. Benar, di tahun 2001, $50.000. bisa beli 3 hektar tanah di pinggir kota. Raymond jelas tak puas, coba menipu kelompok Danau. Ya, tak ada yang tak mau tambahan uang. Mungkin anggap ganti rugi kurang, jadi bikin keributan. Langkah pengacara James brilian. Pakai anak sendiri sebagai saksi. Benar-benar tutup jalan mundur penggugat. Pingakara James. Anda benar-benar luar biasa. Pingakara Eba seperti James. Yang gigih bela kliennya adalah pengacara rakyat sejati, benar? Kan? Kathy, kita lihat sampai kau bisa somong. Apakah penggugat ada tambahan? Yang Mulia, Catatan Transfer dari pengacara James membuktikan kelompok Danau memalsukan bukti. Ini yang kami temukan di TKP. Batu nisan yang ditemukan di bawah rumah Amal berasal dari zaman kuno, lokasi pemakaman massal. Ini situs cagar budaya yang dilindungi hukum. Berdasar UU nomor 5 tahun 1992 tentang cagar budaya, lahan di area pemakaman dilarang untuk dikembangkan. Bagaimana Lake Group bisa dapat hak pembebasan lahan? Kau berbohong. Jika lahan tak bisa diperjualbelikan, kenapa ada dana kompensasi? Ini kontrak yang diduga ditandatangani Raymond. Anaknya memaksanya, tanpa sepengetahuannya, untuk tanda tangan dokumen ini. Sebagai penjaga tunggal, desa amal ini, dia kunci dalam skema mereka. Untuk warga lain, Lake Group manfaatkan buta huruf mereka. Lake Group membuat 47 kontrak palsu dengan tanda tangan palsu. Memakai akuntan mereka, tiru tanda tangan warga. Semua tanda tangan itu dibuat oleh akuntan mereka. Penggugat tak bisa buktikan pemalsuan tanda tangan. Benarkah? Bagaimana jika saya tunjukkan bukti yang meyakinkan? Ini kesaksian dari Montana Kuntan Lake Group. Pak Lake. Suruh saya penniless untuk palsukan tanda tangan. Katanya warga tak bisa baca kontrak. Beri mereka uang. Dapatkan tanda tangan. Maka perjanjian itu Akan sah sekera. Hukum. bukankah rekaman ini bukti yang sah? Ko. Ini fitnahan. Fitnah? Semua telah saya verifikasi. 50,000 yang kau beri ke Timus sama dengan gaji tertunggaknya dari pabrik Batam. Saya. Timothy, Buchan kerja di pabrik elektronik.
Dia kerja di pabrik batamu. Kau berhutang 50,000 padanya untuk gaji tertunggak. Saat Raymond sakit, terdesak butuh uang, kau paksa Timothy menipu ayahnya untuk tanda tangan kontrak. Tanda tangan di kontrak Raymond memang asli, tapi didapat dengan paksaan. Timothy, kau tetap menolak mengaku. Timothy, dasar bodoh. Tuan Lake berjanji, kalau aku tipu ayahku untuk menandatangan Mirka akan bayar gajiku. Aku hanya melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Mereka memalsukan 47 tanda tangan palsu. Grup Lake, sudah keterlaluan. Menahan Yupa. Dari orang sakit parah, memakai gaji tak dibayar, untuk paksa kesaksian palsu. Itu keji. Yang Mulia, Grup Lake pertama dapatkan arsip desa York, lalu palsukan izin budaya, akhirnya manfaatkan utang untuk tekan Timot menipu Raymond. Akuisisi tanah ini sebenarnya adalah rekayasa mereka dari awal sampai akhir. Yang Mulia, rekaman ini didapat ilegal. Klaim lain tak ada bukti dan tak bisa diterima. Saya ajukan bukti baru. Lagi? Ini adalah mengalahkan mereka dengan cara mereka. Dari reruntuhan proyek, kami temukan jenazah manusia baru. Untuk tutupi kejahatan penggalian ilegal, kau lukai warga desa. Bahkan, pekerja tunawisma dibunuh dan dikubur. Apa itu? Untuk bungkam saksi dan hancurkan bukti? Apa? Untuk menguasai desa demi makam pribadinya, Daniel melakukan pembunuhan dan membuang mayat. Kontrak palsunya baru terbongkar. Kini bukti pembunuhan muncul. Ini lebih heboh dari sinetron. Luka di jenazah, menunjukkan trauma tumpul. Dia pakai bulldozer untuk menghilangkan bukti. Dan menutupi kejahatannya. Yang Mulia, dari pemalsuan bukti sampai pelenyapan saksi, ambisi Daniel mencari keuntungan telah melanggar hukum. Tindakannya merupakan operasi kriminal terstruktur yang sangat serius. Berdasarkan pasal 232 dan pasal 324 KUHP, kami minta pengadilan. Yang Mulia, Saya hadirkan saksi baru yang bisa membuktikan keterlibatan Kathy dalam pembunuhan. Ini mengada-ada. Ini cuma akal-akalan, tuduhan tanpa dasar. Pihak pembela menghadirkan saksi baru. Izin diberikan, harus dibuktikan relevansinya. Jika tak bisa menunjukkan relevansi, akan dikenai tuduhan penghinaan pengadilan. Saksi Jas adalah kepala satpam proyek. Dia Mulia Kathy melakukan pembunuhan. Panggil saksi Jasper. Itu dia. Hentikan omong kosong ini. Beraninya orang kampung ini rekam tanpa izin. Ten Lake menetapkan area ini sebagai milik pribadi. Salam hormat, Yang Mulia. Para juri terhormat, saya saksi Jasper. Saya mohon keadilan. 3 hari lalu, saya lihat pengacara Smith di lokasi memukul 2 pekerja sampai tewas dengan besi. Senjata pembunuhan masih ada sebagai barang bukti. Kau berbohong. Pengacara Smith tak pernah melakukan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita hadapi Sidiap Serangan dengan pembelaan kuat. Kathy, coba cari alasan lagi. Ini. Yang Mulia, rekaman ini menunjukkan Kathy berhadapan dengan satpam. Kami tak mengenali keagunganmu. Mohon ampunilah kami. Tenang, kami akan pergi sekarang. Ayo pergi. Tunggu. Yang mulai, rekaman menunjukkan Kathy memerintah staf keamanan seenaknya, bersikap sok kuasa. Jasper dan lainnya memohon sambil berlutut, tapi tak ada belas kasih darinya. Sikap merendahkan ini, bukti ia membunuh 2 petugas keamanan. Kathy, Kotak berperazan. kau lihat status rendah mereka, lalu menghancurkan mereka seperti semut. Kau membunuh mereka. Ada bukti video. Rekaman jelas menunjukkan Pengacara Smith. Anda tak membunuh dalam amarah, bukan? Tapi tunggu, pengacara Smith tak mungkin lakukan ini. Lagi pula dia pengacara. Mengapa dia membunuh? Justru karena pengacara, dia bisa manfaatkan celah hukum. Mengapa hanya tunjukkan cuplikan? Putar video lengkapnya. Yang Mulia, saya sedang kumpulkan bukti hari ITU. Mereka menyerang dengan senjata. Asisten saya masih memiliki bekas luka yang terlihat. Benar.
Saya lihat mereka memulai serangan ke pengacara Smith. Pengacara Smith tak pernah membalas sama sekali. Tapi sekarang, kau masih cari alasan, Yang Mulia. Kathy sebagai pengacara, dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Kualifikasi pembelaannya harus dicabut segera. Semua hak litigasi dicabut. Dia harus ditahan, menunggu sidang pembunuhan. Sifat Slimer, sudah ketahuan. Maksudmu apa? Menggunakan 2 nyawa untuk menjebakku dan menahanku untuk penyidikan. Dengan begini, penggugat tak bisa memakai jasaku dan pasti kalah. Belum lagi, kalau aku ditahan dan isu ini tersebar, reputasiku akan hancur. Setelah itu, tak ada yang bisa menghalangimu. Kau bisa melanjutkan pembangunan York Village, menginjak-injak korban, terus cuci uang haram. Licik sekali permainanmu, Tian Lake. Ituhan. Daniel, demi menang gugatan, merencanakan pembunuhan dan fitnah. Daniel, demi bangun pemakaman. Membunuh orang, kuma demi menang. Gugatan hari ini, dia tuduh pengacara Smith. Keterlaluan sekali. Fitnah. Yang Mulia. Seyaguga dia pense maronama. Dia coba kabur dari kesalahan, sengaja mengacaukan fakta. Ini pengacauan atau bukan? Persilakan saksi bicara. Harap hadirkan Linda. Pengacara Smith. Saya temukan sesuatu. Qu'attend Chat Daniel? Dan sekretarisnya Lar. Semua ada di sini. Sesuai rencana, Jadikan Cathy Combinitam, Surujas menyingkirkan 2 saudaranya. Jika Jasper tak mau, ancam keluarganya. Ya, aku kasih Jasper uang tutup mulut. Lalu suruh dia bersaksi. Langsung tuduh Kathy. Ini juga ketahuan. Saat saya selidiki data. Anak buah Daniel menyuruh Ini laporan luka. Perbandingan DNA Jola. Dia salah satu penyerang. Jasper, jelaskan kebenaran peristiwa ini. Masih ada kesempatan bertobat. Aku bersalah. Semua ini Perintah Tuan Lake. Dia bayar aku 2 juta untuk membunuh saudara sendiri. Lalu menjebak pengacara Smith. Berani sekali kau mengkhianatiku, dasar pengkhianat. Catatan chat tak terbantahkan. Daniel rencanakan pembunuhan dan fitnah. Kontrak palsu dan hancurkan situs warisan. Gabungan berbagai kejahatan berat. Hukuman mati terlalu ringan. Jenazah di desa York akhirnya tenang. Pengadilan satukan bukti. 1. Grup Lake palsukan. Perjanjian Alitana. Dan 47 tanda tangan warga dipaksa. 2. Kesaksian Timothy. Mengkonfirmasi pemerasan. Tipu tanda tangan lansia. 3. Laporan arkeologi konfirmasi. Desa York sebagai pemakaman kuno masyarakat. 4. Chat Daniel dengan sekretarisnya membuktikan kejahatan terencana. Pengadilan putuskan Daniel dinyatakan bersalah atas perampasan tanah, penghancuran situs bersejarah, dan pembunuhan berencana. Hukuman kumulatif menghasilkan eksekusi hukuman mati. Grup Lake harus hentikan konstruksi segera. Tanah desa York kembali ke warga asli. Ini sudah berakhir, sungguh berakhir. Hasil kerja seumur hidupku, hancur berantakan. Pengacara Smith. Kau selamatkan desa kami. Penolong abadi kami. Luar biasa. Ini merupakan kemenangan keadilan. keadilan mungkin tersandung sesaat, tapi tak pernah terlambat. Daniel, seperti anakmu yang korup, kau injak-injak bangun kekuasaan dengan uang haram. Kau kira kekayaan bisa lindungimu selamanya? Kau keliru. Roda keadilan terus berputar. Karena kebenaran selalu melindungi orang benar. Terima kasih, Pengacara Smith. Dana kompensasi digunakan untuk pulihkan desa York, bangun tembok perlindungan, kembalikan keutuhan semula. Bu, keluarga Lake telah tumbang. Penjahat dihukum. Akhir yang tepat. Mengapa tiba-tiba banyak bunga liar di sini? Irene Lake. Kira uang bisa atasi segalanya. Tapi tak pernah mereka bayangkan. Kid Island.
Seperti bunga liar ini, walau terinjak jadi lumpur, akan mekar lagi di musim semi.